Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senang sekali malam ini bertemu dengan rekan-rekan semua, Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak ya. Dalam kesempatan webinar yang sangat luar biasa, karena kali ini nanti kita akan berbicara mengenai generasi milenial dan Gen Z. Oke, menarik sekali. Tapi sebelum kita mulai nih, bisa minta tolong dong kameranya dinyalakan semua, supaya kita nanti enak lah melihat ya, pesertanya ternyata mengamati semua, mau belajar gitu. Kalau kameranya mati itu kesannya melihat kursi kosong gitu ya, nggak asik kan. Kalau konser nggak ada orangnya kan nggak seru ya, sama seperti webinar. Oke, bisa minta tolong kerjasamanya, nyalakan kamera. Oke, good. Yes, ada beberapa rekan saya juga nih di sini. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, yang kedua saya ingin tahu nih nama dan dari mana Bapak Ibu berasal atau saat ini tempat tinggal. Silakan dituliskan aja di chat box nama kotanya. Saya ingin tahu nih, penasaran saya. Silakan diketikkan chat box. Oh, ada dari Lamongan, Kang Dadang. Good. Ada dari Aceh. Dari Probolinggo, Bekasi, Purbalingga, Batam. Alhamdulillah. Depok. Aceh ada 2 sudah. Luar biasa sekali. Pak Heri dari Sidoarjo. Apa kabar Pak Heri? Teman kuliah saya. Oke, ada dari Bandung, Lampung. Oke, good. Oke, tetap mengetik ya, sambil kita terus bergulir programnya. Hari ini kita akan menghadirkan 2 pembicara hebat. Yang pertama adalah seorang yang sudah melanglang buana, terutama di bidang HR. Nanti beliau juga akan cerita. Sahabat saya juga. Langsung saja kita panggil dulu Pak Agus Bagio Hertadi. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, Gus. Alhamdulillah, yes. Oke, yang kedua adalah Managing Director dari Hijrah Coach, seorang psikolog juga, sahabat saya juga, Coach Intan Erdita. Assalamualaikum Coach Intan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Wah, kabar? luar biasa. Yes, Coach Intan ini dari pagi tadi sudah mengisi workshop. Malam ini masih menyempatkan hadir. Terima kasih Coach Intan. Sama-sama Coach Alfa. Oke, sebelum kita mulai, pembicara pertama nanti adalah Pak Agus Bagio Hertadi. Namun sebelumnya, mari kita lihat video profil dari beliau. Silakan, tim. Oke, Masya Allah nih karir beliau ya, bisa dilihat tadi jentrek-jentrek apa berantai-rantai gitu ya, luar biasa sekali. Pak Agus Bagio, apakah sudah siap Pak Agus? Maaf, kayaknya kok freeze ya. Halo Pak Agus. Sepertinya kendala sinyal, Coach Alfa. Iya, betul. Mungkin sambil menunggu Pak Agus sebentar, kita bincang-bincang dulu deh dengan Coach Intan dulu. Oh, ini Pak Agus sudah hadir. Pak Agus sudah hadir. Ya, Pak Agus sudah hadir. Baik, Pak Agus sudah siap? Baik, Gus Alfa. Oke, nanti waktunya Pak Agus untuk presentasi sekitar 30 menit. Nanti sekitar 3 menit saya akan beri tanda ya, saya nanti ketik di chat box atau memberikan sign lah. Kita kan sudah sehati Pak Agus, pasti bisa lah gitu. Oke, silakan Pak Agus menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih Gus Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat sore serta salam sejahtera Bapak Ibu semua serta rekan-rekanku semua. Salam kenal bagi yang baru pertama jumpa dengan saya. Namun alhamdulillah di sini ada beberapa yang sudah kenal dengan saya. Bapak Ibu, mohon izin 20 menit ke depan saya mempresentasikan materi dan mohon maaf bukan berarti bahwa saya lebih tahu dari Bapak Ibu semua. Sebab di sini hadir pula banyak praktisi yang sudah berpengalaman tentunya. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang dibahas pada saat ini, maka izinkan saya memanggil Bapak Ibu dengan sebutan leader, para leader. Baik para leader, saya izin mulai screen. Apa sudah terlihat Gus Alfa? Sudah Pak, silakan. Sudah ya. Baik. Bismillah. Izin saya memulai masuk ke materi yang berjudul adalah bagaimana menjadi leader atau menjadi pemimpin bagi milenial dan generasi Z. Namun perlu kita sepakati dulu, kita sebaiknya on cam atau off cam ya. Sebab kalau memperhatikan ada dua hal seperti ini, itu sebaiknya off cam, on cam, yaitu ada yang mengatakan bahwa leader is appears. Jadi leader nggak boleh ngumpet, anak buahnya nggak tahu nanti, tapi harus nongol, anak buahnya mudah melihat, dan menjadikan mudah untuk melakukan influencing. Serta ada alasan yang kedua, yaitu ada pepatah yang mengatakan bahwa satu gambar itu memberikan informasi yang jauh lebih baik dari 1000 kata-kata. Jadi mungkin on cam akan lebih baik. Baik para leader, kita mulai ya. Ini adalah pada era sekarang ini rata-rata perusahaan atau organisasi bisnis serta para leader yang ada di dalamnya mengalami hal yang sama, yaitu semakin dituntut bahwa leader harus makin bisa melihat ke depan. Di depan, di sana ada perubahan-perubahan yang perlu diwaspadai. Serta di samping dapat melihat ke depan, leader harus bisa melihat ke belakang. Di sana ada milenial, serta resource lain yang harus dihimpun menjadi kekuatan yang utuh. Serta seorang leader harus bisa melihat kepada dirinya sendiri, kira-kira peran-peran leader apa saja yang harus dikuasai, terutama di era 4.0 ini. Baik, itu kira-kira sebagai latar belakang, maka untuk menjadi leader era 4.0 harus memiliki 3 kepedulian, atau 3 concern leader, atau 3 respect leader, yaitu yang hari ini kita sebut sebagai concern TTT. Yaitu T yang pertama adalah concern kepada tren, yaitu memahami setiap perubahan, setiap tren, sehingga dapat diambil langkah untuk dapat beradaptasi sesuai tren itu. Dan kemudian T yang kedua, yaitu concern kepada task, kira-kira memahami, mengembangkan, serta memerankan tugas-tugas seorang leader sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Kira-kira seperti itu. Dan T yang ketiga adalah concern kepada tim, yaitu menghimpun potensi anggota dengan berbagai kompetensi yang dimiliki dari tiap-tiap anggota tersebut. Jadi sekali lagi bahwa untuk menjadi leader bagi milenial dan generasi Z, maka sedikitnya seorang leader di era 4.0 ini harus memiliki kepedulian atau concern yang meliputi 3 concern, yaitu concern trend, concern task, dan concern kepada tim. Dan selanjutnya mari kita bahas sedikit masing-masingnya. Untuk concern kepada tren, mengapa seorang leader harus concern kepada tren? Sebab di era saat ini, leader tidak boleh hanya fokus pada pulau tujuan, tapi harus fokus juga pada apa saja cuaca atau ombak yang akan terjadi. Sehingga sedikitnya leader harus bisa
bisa menganalisis tren-tren ini. Di mana paling tidak untuk sederhananya leader harus dapat melakukan analisis terhadap 7 jenis ombak atau 7 jenis cuaca atau 7 perubahan atau 7 tren yang mungkin saat ini kita singkat dengan 7C, yaitu 7C yang terdiri dari company, chain supplier, customer, kompetitor, chain kuadrat, crowd, dan corona impact. Company ini sebagai contoh adalah perlu melakukan company analysis. Kalau ini tidak dilakukan bisa jadi tiba-tiba company perusahaan tersebut bisa jadi mengalami inkompeten misalnya, atau tidak bisa adaptif misalnya. Chain supplier di sini yaitu menganalisis bahwa apakah para partner dan para pemasok akan terus mendukung kita. Mereka tidak tiba-tiba discontinue atau mereka tidak memilih memasok orang lain ketimbang kita, misalnya seperti itu. Kemudian customer ini adalah perlu menganalisis mereka terus bergandengan tangan dengan kita, tidak pindah ke lain hati dan sebagainya. Kemudian kompetitor yaitu analisa terhadap pesaing, yaitu kita jangan sampai kompetitor kita tiba-tiba jauh lebih kuat dari kita dan mengambil pangsa pasar kita, misalnya seperti itu. Kemudian chain kuadrat adalah analisa terhadap perubahan-perubahan yang bersifat eksponensial, perubahan-perubahan di pasar apa saja, serta langkah-langkah untuk adaptasinya. Dan crowd itu bisa jadi yaitu apakah kita kurang membangun komunikasi dengan crowd atau kurang istilahnya kurang hati-hati terhadap crowd. Dan tiba-tiba saja crowd mungkin bisa merespon dengan memberikan suara dan tidak menerima kehadiran kita atau kriteria produk kita. Maka itu ombak berupa crowd ini sangat perlu untuk dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah corona impact, yaitu menimbulkan pertanyaan sederhana, apakah bisa jadi sampai hari ini kita belum maksimal menyesuaikan dengan new normal, mungkin seperti itu. Nah, kemudian itu T yang pertama. Kita lanjut dengan T yang kedua, yaitu concern kepada task, yaitu memahami, mengembangkan, dan memerankan tugas-tugas seorang leader sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Maka peran apa saja yang harus dilakukan oleh seorang leader atau skill leadership apa saja yang perlu dikuasai, terutama di era 4.0 ini. Mungkin seperti itu. Di sini ada 7 buah skill leadership yang perlu dikuasai, yaitu yang disebut dengan personal leadership, interpersonal leadership, business leadership, cross business leadership, transformation leadership, future atau vision leadership, dan social leadership. Ini kurang lebih adalah yang paling mendasar personal leadership. Sebelum melakukan influence kepada orang lain, seorang leader harus bisa memimpin dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri, harus selesai dengan dirinya sendiri. Baru setelah itu bisa melakukan interpersonal leadership. Mungkin dimulai dari kelompok yang kecil yang ada di kiri dan kanannya. Kemudian lebih tinggi dari interpersonal leadership, mungkin masuk kepada business leadership. Nggak hanya melakukan influence, tapi ada target-target bisnis yang dibebankan kepada leader tersebut. Itu business leadership. Bisa jadi business leadership ini adalah melakukan leadership terhadap tim dengan satu jenis proses bisnis. Nah, kalau membawai beberapa proses bisnis, misalnya ada bidang perencanaan, bidang operasi, dan beberapa bidang-bidang lain pemasaran dan sebagainya dipimpin menjadi satu, itu disebut sebagai cross business leadership. Serta transformation leadership ini adalah diperlukan bila perusahaan ingin melakukan transformasi, maka dibutuhkan kehadiran seseorang yang disebut sebagai transformation leadership. Dan fusion atau vision leadership ini adalah bagaimana seorang leader melihat jauh ke depan. Perusahaan ini akan dibawa kemana melalui vision atau future leadership ini. Dan terakhir adalah social leadership. Di sini adalah
tentang era sekarang, merespon era sekarang bahwa sekarang adalah era kolaborasi. Di sini perlu makin bisa melakukan social leadership dengan baik. Apakah dengan melakukan networking dengan baik, bersosial dengan baik, dan sebagainya. Itu kira-kira skill yang harus dimiliki, terutama diperlukan pada era 4.0 ini. Untuk lebih memudahkan jenis-jenis skill, 7 jenis skill ini, kami menambahkan dengan istilah lain namun hampir sama, yaitu dengan 7E essential skill untuk leadership, yaitu energi. Personal leadership harus energi suruh, baru bisa melakukan energize kepada orang lain. Kemudian leader harus fokus kepada execution, tidak boleh hanya omong doang, tapi fokus kepada execution. Kemudian baik-baik atau pandai-pandai melakukan engagement, baik internal maupun pada eksternal, serta terutama bila transformasi leadership harus bisa melakukan explain, menjelaskan kira-kira apa penjelasan di balik itu semua, sehingga akan dibuy-in dengan baik oleh semua tim yang ada di situ. Kemudian elastik atau agile ini diperlukan apabila harus memikirkan tentang future atau vision leadership, serta empati. Di sini harus bisa berempati baik kepada employee, berempati kepada enterprise atau perusahaan itu sendiri, serta berempati kepada keseluruhan dari ekosistem. Di sana ada kompetitor, di sana ada customer, dan sebagainya. Harus simpati ke sana. Itu kira-kira di slide ini adalah tentang T yang kedua, yaitu skill yang harus dimiliki oleh seorang leader. Berikutnya kita bergeser ke T yang ketiga. T yang ketiga yaitu concern kepada tim. Concern kepada tim ya. Di sini adalah seorang leader harus memastikan kekuatan timnya untuk diarahkan pada pencapaian goal, serta diarahkan untuk menghadapi tren-tren apa saja, perubahan-perubahan apa saja yang harus dihadapi dengan baik. Kekuatan tim sedikitnya bisa ditentukan oleh 3 hal, yaitu kompetensi tim, chemistry tim atau kekompakan tim, serta integrity tim. Dan terkait kompetensi tim, maka perlu dipastikan bahwa kompetensi bukan hanya tentang keterampilan, tapi harus mencakup semua aspek. Di sini kami sebut sebagai aspek 5 hal, yaitu aspek fisikal, intelektual, mental, sosial, dan spiritual. Di sini maksudnya adalah tim harus dipastikan memiliki fisikal yang baik, tidak mager, tetapi energik dan sebagainya, karena terutama fisikal ini diperlukan untuk tuntutan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan. Di samping fisikal, kompetensi yang berikutnya adalah intelektual. Jadi harus aktif learning, harus terus menimba ilmu, harus update dan sebagainya. Itu intelektual. Dan yang berikutnya adalah mental. Mental dalam hal ini adalah percuma memiliki fisikal yang bagus, intelektual yang bagus, tapi ketika keluar rumah misalkan sudah langsung keder misalnya. Ini perlu mempunyai mental health yang baik ya. Juga perlu memiliki resiliensi, daya tahan terhadap berbagai persoalan-persoalan. Dan sosial di sini adalah kemampuan untuk bersosial, berinteraksi dengan ekosistem, kemampuan untuk berkolaborasi, melakukan networking, dan sebagainya. Ini adalah tentang sosial. Dan spiritual adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang ada di atas, serta kemampuan berkomunikasi dengan dirinya sendiri, di mana di sana ada meaning, ada purpose, serta ada dorongan-dorongan yang sangat kuat mendorong gerak langkahnya. Itu seperti itu. Dan berikutnya, ini perlu kita memperhatikan juga untuk tim, apa sebenarnya tim yang harus digerakkan oleh leader pada
era 4.0 ini. Bahwa kalau era 4.0 berbeda dengan era 1.0, 2.0, dan 3.0, di era 4.0 ini karyawan harus diarahkan untuk makin memiliki agility, flexibility, cross mobility, serta terutama diarahkan kepada pembentukan kreatif dan inovatif. Itu beberapa perhatian ketika kita harus melakukan konsen kepada tim. Dan berikutnya terkait dengan memahami tim, maka leader harus dapat memahami karakter para leader, para milenial ya, memahami karakter. Salah satunya karakternya adalah mereka cenderung mengatakan dalam hal ini kita perlu bisa berdiri ya, bisa berdiri di atas sepatu dalam hal ini, yaitu employee empathy. Empati itu dengan kata lain bisa diartikan kemampuan untuk berdiri di atas sepatu orang lain, sehingga bisa merasakan, bisa menangkap apa-apa yang menjadi keinginan mereka dan sebagainya. Terutama yang kita tangkap adalah tentang karakter dari generasi Z dan generasi milenial, seperti itu. Nah, terkait ini adalah bersifat general ya, menangkap karakter dari para milenial itu penting dengan melalui employee empathy. Ada beberapa cara yang lebih akurat, yaitu kita bisa melakukan tim profiling, sehingga bisa mendeteksi, memprofiling tim satu persatu tim itu bagaimana, tidak digeneralisir, tapi satu persatu tim bisa diprofil, tidak digeneralisir. Nah, ini adalah keahlian dari Coach Intan ya. Nanti akan dijelaskan oleh Coach Intan mengenai bagaimana melakukan tim profiling dengan baik. Ini adalah kemampuan yang perlu dimiliki oleh leader pada era sekarang ini. Kemudian kita coba memahami juga apa karakter para milenial. Salah satunya adalah mereka cenderung mengatakan my leader is not my boss, my leader is my coach. Jadi di sini para leader itu dituntut untuk memberikan coach kepada mereka. Mereka sangat mengharapkan itu. Ini senada dengan yang dikatakan oleh Pak Peter bahwa leader di masa lalu itu adalah lebih bersifat tell, apakah itu lebih bersifat memerintah, bersifat main tuding dan sebagainya, itu lebih banyak bersifat tell, leader masa lalu. Sedangkan untuk leader masa kini itu adalah kemampuan leader adalah untuk memimpin dengan bertanya. Nah, di sini bagi para leader yang hadir di sini yang menginginkan untuk menambah skill tentang coach, melakukan coach kepada para milenial, Hijrah Coach adalah bisa membantu untuk ini. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Setidaknya ada beberapa hal lagi yang bisa untuk kita perhatikan terhadap milenial. Salah satunya adalah tentang ini, mereka menyukai micro learning, dan mereka polanya pola quick win. Ini maksudnya adalah seperti ini. Ada cerita seorang tiap hari bisa menghiasi vas bunga ini dalam sehari bisa 2 vas bunga atau 3 vas bunga. Tetapi ketika ditanya, apakah Anda bisa berkontrak dengan saya bahwa 1 tahun Anda harus bisa menyelesaikan 800 vas bunga dengan hiasan. Nah, ini langsung mereka mengatakan, saya sangat ragu bisa menyelesaikan seperti itu. Padahal kalau dibagi mereka tiap hari bisa 2 atau 3,
itu berarti sedikitnya kalau 2 berarti sudah 730, sudah sedikit lagi ke 800. Oleh karena itu, seorang leader di masa sekarang harus bisa membagi, mendesain sasaran-sasaran jangka panjang menjadi sasaran-sasaran jangka pendek. Di sini berarti harus melakukan desain terhadap goal jangka panjang, terhadap tren yang harus dihadapi, itu menjadi perlu didesain. Menjadi didefine seperti ini berikutnya. Misalkan dalam target bulanan, kemenangan apa saja yang harus dicapai, kemenangan apa lagi di bulan berikutnya, dan apa kemenangan lainnya di bulan berikutnya, dan seterusnya. Itu melakukan define. Dan yang berikutnya, berbareng dengan mereka mengeksekusi quick win ini, itu leader harus pandai-pandai untuk memberikan apresiasi pada saat sekarang ini. Sehingga perlu mengatakan terima kasih, perlu mengatakan great job, dan sebagainya, yang intinya adalah melakukan apresiasi dengan baik. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Adapun sebagai kesimpulan adalah ada 3 T yang harus menjadi concern leader, yaitu concern kepada tren, concern kepada task, dan concern kepada tim. Concern kepada tren, sedikitnya ada 7 gelombang yang perlu harus diketahui tadi. Dan serta ada 7 E tentang leadership, ketika harus concern kepada task, serta concern kepada tim, sedikitnya harus concern kepada 5 hal: fisikal, intelektual, mental, sosial, dan spiritual daripada anggota. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi pada semua peserta, kepada semua leader yang hadir di sini. Sekali lagi kami terima kasih. Serta terima kasih kepada Coach Alfa yang sudah bertindak sebagai moderator di sini. Baik, dengan demikian saya kembalikan dulu kepada Coach Alfa, dan sekali lagi terima kasih untuk atensi ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih materi dari Pak Agus ya. Setidaknya saya menangkap ada beberapa hal tadi, ada 7C, ada 7E, dan 5 AL. Saya kira tadi 5 AL itu ada hubungannya sama nama saya, Pak Agus, Alfa gitu ya. Ternyata bukan ya, physical, sosial, dan sebagainya. Oke. Terima kasih Pak Agus. Untuk rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, silakan ketik di chat box. Nanti akan kami bacakan setelah pembicara kedua kita, Coach Intan Erlita. Coach Intan Erlita. Yes, oke. Coach Alfa. Oke. Siap ya Coach ya? Kita putar video profil dari Coach Intan dulu. Silakan, Tin. Oke, good. Menarik nih, nanti kayaknya Coach Intan tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Agus itu tadi. Nanti akan dijelaskan oleh Coach Intan. Nah, mungkin akan ada benang merah dari ini semua ya. Baik, Coach Intan seperti tadi dengan Pak Agus, waktunya kurang lebih 30 menit. Nanti menjelang 30 menit nanti akan kami berikan tanda. Silakan Coach Intan. Baik, terima kasih Coach Alfa. Duh, saya belum dapat mau dikasih waktu 30 menit. Tadinya saya mau 60 menit loh Coach Alfa. Enggak ya, bercanda ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai milenial, pemimpin di era milenial. Ini satu bahasan yang lagi menarik sekali ya, karena beberapa kali saya diminta bicara tentang gen milenial ya, generasi milenial gitu. Mungkin karena saya
masih termasuk milenial Pak Agus dan Coach Alfa. Mohon maaf ya di area ini ya. No, aku cuma bercanda. Oke, sekarang saya akan membahas hal yang mungkin kalau tadi Pak Agus lebih membahas mengenai bagaimana seorang leader gitu, apa saja yang harus dimiliki. Namun tentunya kita harus memahami ini kenapa ya kok milenial kayaknya menjadi satu generasi yang booming, ya kan? Kalian tiba-tiba ada gitu kan, tiba-tiba banyak, tiba-tiba ngacak-ngacak semuanya, ya kan gitu. Yang tadinya belanja kita harus ke toko, ya department store, dengan kemampuan daya kaum milenial yang sangat luar biasa, bisa membuat raksasa-raksasa itu berputar otak agar mereka tetap bekerja, berjalan, karena sekarang belanja udah melalui online. Itu kekuatan kalian menciptakan sebuah tren ya yang kalau kami ini semua tidak mengikuti, maka pilihannya bisa tergilas ya, dan akhirnya kita nggak bisa berkarya ya untuk generasi atas maupun bawahnya, atau kita mengikuti. Nah, sekarang rentang milenial itu sudah menjadi leader ya. Mungkin Pak Agus juga setuju ya Pak Agus ya. Sekarang usia-usia milenial ini udah menjadi leader di lini swasta, di lini pemerintahan, ya kan, owner, ya, business owner. Ini sekarang memang lagi usia-usia milenial yang lagi naik gitu. Nah, maka dari itu kita harus memahami ini bisa menjadi kekuatan generasi milenial atau ini bisa membunuh kalian sesama milenial. Ini yang harus dipahami. Nah, sekarang izinkan saya untuk share screen. Saya di sini akan membahas mengenai how to become a leader for millennials and Gen Z. Oke, lalu ya. Nah, ini kita berbicara seorang leader, ya. Bagaimana kita menjadi leader bagi kaum millennials dan Gen Z ini, ya. Ini penting harus kita pahami karena menjadi leader bagi mereka ini kaum millennials dan Gen Z ini susah-susah gampang. Tapi kita harus berdamai di area ini. Kenapa harus berdamai? Karena generasi milenials ini generasi yang angka kelahirannya tuh tinggi. Jadi kalau ibarat sebuah masa nih, angka kelahirannya tuh tinggi. Jadi mereka membentuk banyak sekali perubahan-perubahan dari segala aspek. Itu yang perlu dipahami. Jadi ketika harus menjadi leader dari seorang milenials atau dari Gen Z atau kita ya, kami semua yang di atas dari milenials ini pun harus memahami. Jadi ini berbicara mengenai dua aspek ketika para milenial atau Gen Z ini nanti menjadi leader ataupun yang di atasnya menjadi leader bagi mereka. Nah, tapi sebelumnya saya ingin berbicara tentang milenials. Ngomong-ngomong, udah pada tahu nggak yang namanya millennials itu tuh usia berapa sih? Coba di chat box yuk tuliskan kira-kira yang disebut millennials tuh usia berapa rentangnya? Ayo, ini ada manusianya nggak ada 166 ini nggak ada satupun yang menchat, jangan tidur semua nih. Oke. Ada Mas Saiful 17 sampai 29, 18 sampai 30. Oke, ada lagi? 30-an, 20, 30, 16, 40. Oke. Ada lagi mau kasih ide? 16, 65. Oke. 20-an, di bawah 40. Wah, menarik nih. Kelahiran 80, di bawah 30, 25 sampai dengan 40. Oke. Thank you yang udah aktif. Yes, ada baby boomer juga. Oke. Ini menarik karena kadang-kadang kalau jadi bercandaan, susah ya generasi milenial gitu. Nah, generasi milenial itu seperti apa sih? Yuk kita lihat dulu di sini ya. Ini termasuk yang dalam generasi milenial ini salah satunya adalah Gen Y. Ya, mereka ini yang lahir dari tahun 1980 hingga tahun 95. Ada di sini yang lahir di tahun sini? Silakan tulis ada. Saya pengen tahu ada berapa banyak Gen Y di sini. Saya tulis aja. Saya Gen Y. Saya Gen Y. Silakan tuliskan di chat box. Saya pengen tahu berapa banyak Gen Y ada di sini. Oke. Kemudian millennials itu adalah masa di mana teknologi mulai pesat. Setuju ya?
Setuju. Oke, sambil saya menunggu lagi chatnya, ada berapa banyak nih Gen Y di sini? Cukup banyak. Saya Gen Y, saya. Yang nggak termasuk jangan ngetik-ngetik ya, terutama nih manajemen hijrah coach nih, suka ngaku-ngaku soalnya nih. Jadi jangan ikut ngomong ya, apa, aduh ini Benny hijrah coach ini, kayaknya tua dia. Oke. Kemudian ini masa-masa di mana teknologi mulai pesat berkembang nih. Jadi nggak aneh, generasi milenial, berarti pas 1980 itu mereka usianya sekitar 41 ke bawah, setuju ya? Itu disebut Gen Y gitu. Mereka masuk generasi milenial, maka tadi saya bilang inilah saatnya mereka menjadi leader. Menjadi leader atau kita menjadi leader bagi mereka. Ya, tapi harus dipahami bahwa mereka tumbuh dan berkembang di masa teknologi mulai pesat berkembang. Nah, nanti ini akan mempengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi, dan inilah yang harus dipahami karena kalau tidak ini jadi gap. Kemudian generasi yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan percaya diri. Iya, karena mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, percaya dirinya tinggi, maka nggak aneh yang konten kreator sekarang banyak. Iya kan? Karena percaya dirinya mereka tinggi. Mereka menciptakan tren-tren baru yang dulu nggak kepikiran bahwa dengan selfie, kemudian ngomong, "Hai guys, bla 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 bla," ternyata bisa menghasilkan hingga MM-an. Iya kan? Itu tren baru yang mereka ciptakan. Jadi mereka tumbuh dan kembang di teknologi yang mulai pesat berkembang, ya, sehingga impact-nya dia menjadi karakternya yang punya rasa ingin tahu tinggi dan percaya dirinya juga tinggi. Kemudian ternyata di dalam millennials ada Gen Y, ada Gen Z juga. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, ada nggak di sini yang termasuk di Gen Z ini ya? Tulis ya, saya Gen Z ya, tulis yang banyak ya. Oke, mereka yang lahir sekitar tahun 97 hingga tahun 2000-an. Silakan tulis di chat box ada atau tidak. Coach Alfa nggak boleh tulis ya. Coach Alfa jangan ngaku-ngaku Coach Alfa, oke? Ada ternyata, oke. Ada banyak. Ini jujur ya, ini tes kejujuran ya, jangan ngaku-ngaku. Tuh, kalau udah kayak saya terus pakai icon ketawa, saya agak sanksi gitu loh Mbak Dian ya. Oke, ini menarik. Coach Alfa ketahuan. Oke. Kenapa saya minta teman-teman nulis? Biar teman-teman nih tahu gitu. Oh, berarti saya ini termasuk ya. Berarti saya termasuk di generasi ini. Saya termasuk dalam skup milenial secara garis besar gitu kan. Ada kolonial. Oke. Jadi ini untuk kita mengetahui. Jadi ini buat apa? Refleksi ke dalam diri kita. Ya kan? Oh, ternyata wajar ya kalau saya menjadi orang yang sangat percaya diri atau kok saya nggak percaya diri ya? Sebenarnya teman-teman saya percaya diri. Nah, ini yang tadi saya bilang jangan sampai di generasi milenial yang harusnya teman-teman tumbuh dan berkembang dengan percaya diri karena generasi kalian ini menciptakan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Tapi ketika kita nggak memahami kita ada di generasi itu, maka kita yang bisa tergulung oleh generasi kita sendiri. Nah, jadi ini untuk self awareness-nya kita, ya. Kemudian generasi yang masih sangat muda, ya kan, tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi. Tuh, terkadang disebut agen. Kayak agen ya, kayak agen mungkin ya, agen-agen kehidupan mungkin ya. Jadi artinya hidupnya teknologi banget, ya. Jadi ketika lahir, kalau tadi Gen Y, teknologi baru mulai berkembang. Kalau Gen Z ini, dia teknologi sudah berkembang pesat. Jadi timbul, kok generasi yang sekarang tuh instan banget ya, apa-apa gampang. Iya nggak? Timbul nggak omongan kita kayak gitu? Iya, karena mereka hidup dengan teknologi yang sudah sangat pesat. Jadi buat mereka melihat ke atas, kok yang di atas gaptek banget, ya, yang di atas melihat ke yang bawah sok high tech banget. Nah, dari situ udah jadi gap komunikasi, ya. Namun saya harus kasih tahu bahwa masing-masing punya keunggulan yang kalau bersinergi bisa jadi kekuatan, namun kalau tidak bersinergi ini bisa jadi musuh bebuyutan. Kayak musuh dalam selimut. Karena sekarang di kantor udah mulai kayak gitu, ya enggak? Baby boomers yang di atasnya sudah menjadi lead paling tinggi, ya kan? Milenial sudah mulai mau naik. Nah, kalau ini nggak ada komunikasi, maka ilmu yang dimiliki oleh para baby boomers tidak akan pernah tersampaikan kepada milenial. Nah, itu poinnya ya. Jadi kita harus memahami dulu nih, oh saya termasuk di yang mana nih gitu. Oke, generation gap apa aja?
baby boomers dan millennial generation. Ini yang aku bilang, ini gap terbesar. Ya. Perlu dipahami ya bagi para milenial, kalau ingin menjadi leader hebat, sekarang kan kalian baru calon leader, ya, become a leader, baru mau menjadi leader, ya. Menjadi leader hebat itu adalah bagaimana kita bisa active listening, mendengar apa nasihat dan ilmu dari para baby boomers, karena baby boomers mempunyai skill kehidupan yang kalian belum dapatkan. Kalian boleh confidence dengan teknologi yang begitu canggih, tapi skill kehidupan tidak diajarkan oleh teknologi. Nah, paham ya terjadi gap-nya? Karena ketika masing-masing merasa bahwa saya lebih hebat, mereka tidak lebih hebat, maka ini akan menjadi generation gap yang semakin besar. Oke, ini yang paling besar dan sering banyak terjadi. Bahkan sampai ada trainingnya sendiri untuk komunikasi antara baby boomer dan millennial generation. Nah, menurut teori ini, menurut Venter 2017, komunikasi baby boomers itu dia sukanya face to face. Ya. Email, via telepon. Baby boomers tuh senang gitu. Ya, makanya nggak heran kalau kita bicara sama orang tua kita, ya. Orang tua kita atau leader-leader kita yang lebih senior, mereka suka kalau kita ketemu, menghampiri, ya enggak? Tapi kalau millennials bilangnya, aduh kelamaan deh basa-basi. Nah, itu udah jadi gap nggak? Jadi. Tapi perlu dipahami, karakter baby boomers itu kalau komunikasi dia sukanya face to face. Email, via telepon dia suka. Nah, kalau milenial berkomunikasinya face to face, iya benar, tapi via sosial media, video call, Zoom, texting, karena mereka terbiasa generasi yang lahir sudah mulai teknologi berkembang. Kalau bisa simple, kenapa mesti ribet? Ya, sementara yang baby boomers, kalau emang bisa datang untuk ngobrol, kenapa nggak datang untuk ngobrol? Karena kan enaknya kalau ngobrol ketemu, udah nggak ketemu tuh akhirnya kalau masing-masing punya prinsip kayak gitu. Nah, disinilah harus memahami bahwa, oh kalau saya punya tim milenial, begitu ya cara mereka komunikasi. Kalau yang milenialnya mempunyai leader atau mempunyai tim yang baby boomers, oh begitu ya cara komunikasi sama generasi baby boomers. Karena kalau ini masing-masing nggak memahami, ini gap yang akan semakin tinggi. Kemudian communication gap-nya, yang pertama ada rasa takut. Akhirnya karena saling tidak mengenali, timbul rasa takut untuk berkomunikasi dengan kolega, dengan peer to peer, dengan atasan, dengan yang di bawah. Karena apa? Karena adanya communication gap tadi, akhirnya cenderung nggak mau ngomong, baik dari baby boomersnya maupun bagi millennials-nya, akhirnya cenderung menghindar. Kemudian timbul rasa tidak percaya diri, ya kan? Akhirnya mereka nggak males ngobrol sama timnya, males komunikasi dengan alasan males ngobrol sama Coach Intan deh, Coach Intan maunya kalau ngobrol ketemu muka, udah deh males deh gini-gini. Akhirnya makin renggang nggak? Makin renggang, ya. Nah, ini terasa menjadi panjang ketika akhirnya ini tidak dicari solusinya. Akhirnya timbullah gap dan timbullah yang namanya apa coba? Mungkin Pak Agus juga merasakan ini ya Pak, apa namanya? Mereka-mereka anak-anak muda yang ketika mengalami masalah cenderung memilih untuk keluar, ya kan, daripada untuk mencari masalahnya. Bagaimana jalan keluar dari masalah itu sendiri. Karena apa? Ada rasa takut dan tidak confident. Kemudian intonasi bicara dan bahasa tubuh. Intonasi nada berbicara dan menjaga bahasa tubuh ini penting supaya tidak terjadi communication gap. Tapi harus dipahami, kadang-kadang generasi milenial itu karena mereka terbiasa texting, video call, Zoom, atau apapun itu, ketika bertemu muka langsung, gestur mereka agak kaku. Nah, kita harus memaklumi, bukan karena mereka nggak bisa basa-basi sama kita, bukan. Karena mungkin mereka terbiasa komunikasinya melalui media, tidak ketemu langsung. Beda dengan zamannya baby boomers. Makanya sebenarnya diuntungkan milenials yang lahir di tahun 80-an. Kenapa? Karena dia masih kena dengan pendidikan baby boomers, setuju ya? Namun dia juga kena teknologi di bawahnya. Jadi dia masih ada di dua-duanya. Gitu. Jadi sebenarnya ada generasi tengahnya loh di milenials itu. Nah, kemudian di sini saya mau bahas tentang 4 dominan otak yang tadi sudah disebutkan, ya. Apa hubungannya? Ada dong hubungannya. Kalau kita berbicara mau jadi leader,
ya, baik dari sisi baby boomers, baik dari sisi millennials-nya sendiri, ini harus memahami karena kita, siapapun kita, usia berapapun kita, pasti kita punya yang namanya otak, ya kan? Coba dipegang dulu, masih ada nggak otaknya tuh ya? Kayaknya serius semuanya gitu ya. Nah, otak ini mempunyai dominan otak dari setiap manusia dan berbeda. Jadi kita punya 4 pusat pemproses utama, ya, dominan otak namanya, namun masing-masing berbeda. Kita perlu memahami bahwa saya ada di dominan otak yang mana nih. Jangan sampai saya nggak tahu dominan otak saya di mana dan saya nggak memahami dominan otak dari tim saya. Ditambah ada gap generasi. Nah, ini akan menjadi kendala dalam tim. Oke, saya kasih tahu ini secara garis besar. Ya, jadi ada 4 dominan otak. Dalam manusia ini ada dominan otaknya. Ya, dan pasti ada 4 pusat pemproses utama ini. Namun mana yang lebih dominan dalam diri kita? Apakah dominan otak spontaneous, dominan otak feeling, dominan otak reasoning, atau dominan otak spesifik? Jangan pernah confidence merasa, saya kenal diri saya sendiri. Karena bisa jadi kita salah menilai diri kita sendiri dan akhirnya kita membunuh potensi yang kita miliki. Banyak nggak? Banyak. Ketika sudah di profiling dan para coach menginterpret hasilnya, ya one on one, baru mereka menyadari, oh selama ini yang saya kira ini adalah kekurangan saya, ternyata ini adalah kelebihan saya. Atau sebaliknya, yang saya kira ini kelebihan saya atau potensi saya, ternyata ini bukan potensi saya. Jadi saya seperti lari, tapi larinya di tempat. Nah, ini harus dipahami bahwa setiap manusia pasti punya dominan otaknya. Oke, saya akan bahas dari satu sisi saja, dari satu sisi karakter individu. Yang pertama, ya, karakter dominan otak listening kayak gimana sih, Coach Intan? Mereka-mereka yang mempunyai karakternya itu suka fakta, suka dengan hal-hal logika, kritis, ya. Mengkritik di sini tuh positif loh. Dia mengkritisi sesuatu karena dia harus tahu bahwa ini ada datanya, ini ada faktanya, masuk ke logika saya, dan realistis. Nah, jadi kalau teman-teman berada di area itu, bisa jadi, saya bilang bisa jadi ya, teman-teman mungkin karakternya adalah dominan otak reasoning. Kemudian dari sisi dominan otak feeling. Dominan otak feeling ini karakternya adalah mereka yang suka hubungan manusia. Mereka suka empati, mereka perasa. Perasa di sini positif ya, semua di sini positif. Perasa di sini adalah peka. Dia memahami tim ini harus nyamannya gimana. Mereka punya intuisi yang sangat kuat. Ya, empati, ekspresif. Ini orang-orang dominan otak feeling. Humble, easygoing. Karena apa? Karena dia senang bertemu dengan orang banyak. Nah, kalau teman-teman merasa berada di karakter itu, bisa jadi teman-teman dominan otak feeling. Ya. Kemudian dominan otak spontaneous. Dominan otak spontaneous itu mereka-mereka yang mempunyai ide-ide besar. Mereka suka sebuah terobosan. Mereka suka mengambil resiko. Mereka punya ide-ide yang sangat luar biasa, out of the box ya. Bahkan kalau berbicara tuh sesuatu yang jauh ke depan. Nah, kalau teman-teman mempunyai dan merasa karakter seperti itu, bisa jadi teman-teman dominan otaknya spontaneous. Kemudian yang terakhir adalah dominan otak spesifik. Dominan otak spesifik itu mereka-mereka yang suka terencana. Mereka detail, terorganisir, ya, rapih, nggak suka sama sesuatu yang tidak pasti. Jadi mereka punya rencana yang benar-benar tersusun rapi, kemudian mereka nggak suka dengan segala sesuatu yang dadakan karena mereka maunya sesuatu yang pasti. Nah, kalau teman-teman merasa seperti itu, bisa jadi teman-teman karakter individunya di dominan otak spesifik. Ini hanya contoh kecil karakter. Dan ini membuka mata kita bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang banyak nanya, mengkritisi sesuatu, kita nggak boleh berpikir negatif. Ini orang bawel banget sih nanya dulu. Kenapa sih nggak pinter-pinter nanya, terus nanya data, nanya ini. Kita nggak boleh. Karena bisa jadi justru itu adalah potensi terbesar dia. Dan kalau kebetulan dia tim kita, bisa jadi
Ini adalah aset terbesar bagi tim kita. Karena sebuah tim pasti butuh ada tim yang menganalisa dan memiliki data. Ya nggak? Kita nggak mungkin. Kita sebagai leader, saya sebagai leader, nggak mungkin saya bisa berdiri sendiri. Saya butuh keempat aspek ini. Nah, ini yang harus dipahami. Bahwa kita ini saling membutuhkan. Baby boomers butuh millennials? Yes. Millennials butuh baby boomers? Yes. Nggak ada yang merasa lebih baik. Kenapa? Karena pengalaman, baby boomers menang. Skill kehidupan, baby boomers menang. Dan kita sama-sama sepakat, skill kehidupan tidak ada teorinya. Nggak ada bukunya. Ya kan? Tapi itu pengalaman. Nah, milenial jago di teknologi. Bayangkan kalau kalian berkolaborasi, ilmu yang sangat luar biasa dari baby boomers dijahit dengan kemampuan teknologi dari milenial, bisa dibayangkan nggak? Seperti apa tim itu akan dinamisnya. Nah, jadi ini penting untuk kita memahami nih bahwa oh saya punya dominan otaknya. Nah, ini dirasa-rasa aja dulu ya di mana bagiannya. Kalau emang pengen di profiling, boleh nanti akan ada AM kita yang tulis di chat box, nanti mangga di interpretasinya boleh pilih. Coach di sini banyak kok ya. Ada coach Alpha tuh, boleh tuh sama coach Alpha. Oke. Nah, kita masuk ke bridging communication gap. Cara berkomunikasinya, artinya kita harus ngeblend. Berarti di sini ada generasi yang suka tatap muka, ada generasi yang suka via email, atau texting, atau telepon, atau misalnya dia sukanya dengan media, nggak apa-apa. Kita adjust, kita melebur. Ada kalanya kita bertemu, ada kalanya kita melalui teknologi. Dan sebenarnya sekarang udah mulai loh, iya nggak? Hybrid, udah mulai kan? Ada beberapa orang yang meetingnya secara online gabung dengan mereka yang di kantor. Dan ternyata ini untuk beberapa orang sudah mulai nyaman. Kemudian adanya mentoring antar dua generasi. Baby boomers yang tadi saya katakan mempunyai pengalaman lebih tentang dunia bisnis, tentang hal apapun jauh. Millennials bisa memberikan insight dari sisi teknologi untuk membantu bisnis ini seperti apa. Nah, ini dia aku bilang kalau ini sudah klop ya, dominan otaknya udah sama-sama tahu bagaimana cara energi terbesar dari bos kita atau tim kita, maka kita bisa membentuk tim kita menjadi tim yang solid dan kuat. Kemudian menghargai, baik generasi manapun menghargai orang lain sesama tim atau dengan tim lain. Karena salah satu kunci komunikasi berjalan lancar ini adalah menghargai. Jadi memang kita harus begini kalau saya suka menganalogikannya. Yang baby boomersnya mau nurunin sedikit aja level penilaiannya tentang milenial. Yang milenial harus mau naikin sedikit tentang generasi baby boomers. Agar apa? Agar ketemu di tengah. Sehingga timbul rasa menghargai dan respect. Itu yang penting. Nah, yang paling jangan adalah asumsi. Karena begitu kita berasumsi, maka sudah dipastikan asumsi itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran. Hati-hati ya, asumsi, persepsi adalah sesuatu yang belum dirasa sebuah kebenaran, tapi diyakini sebagai sebuah kebenaran. Asumsi dan persepsi bisa menipu panca indera kita. Nah, hati-hati. Contohnya apa? Fata Morgana, ya kan? Kayaknya air ya. Berpersepsi, asumsi, diyakini kebenaran, oke itu air. Begitu dekat nggak ada. Nah, jadi hati-hati. Kita nggak boleh berasumsi kepada satu orang atau kepada satu generasi, apalagi kalau itu tim kita. Artinya kita underestimate tim kita atau kita underestimate leader kita. Kemudian ini saatnya kita bermain, kolaborasi dengan generasi lain. Sesuatu yang kita asumsikan tidak baik, semakin kita menjaga jarak, maka kita akan semakin tidak mau berinteraksi. Maka ketika kita punya hal yang tidak nyaman sama seseorang, coba kita ngeblend. Bisa jadi selama ini yang membuat kita berjarak dengan orang itu karena asumsi yang sudah kita buat. Karena sejatinya, balik lagi ya, generasi apapun kita membutuhkan generasi lainnya. Percaya, untuk kita menjadi tim yang hebat, untuk kita menjadi leader yang hebat, kita nggak mungkin bisa sendirian. Kita nggak mungkin bisa berdiri sama diri kita sendiri. Karena apa? Di dalam My Brain, manusia itu bukan hanya punya dominan otak, tapi manusia mempunyai area potensial blind spot. Nah, harus disadari kita punya area potensial blind spot. Belum menjadi blind spot, karena dengan My Brain Tools tadi, kita bisa mengantisipasi blind spot kita. Salah satunya dengan memiliki tim yang memiliki dominan otak di area yang kita berpotensi blind spot. Nah, jadi artinya
sehebat-hebatnya seorang leader, dia nggak akan pernah bisa berdiri sendiri. Pasti dia butuh generasi lainnya. Termasuk milenial. Ketika kalian menjadi leader, kalian nggak mungkin berdiri sendiri. Ada masanya kalian membutuhkan generasi di bawah kalian atau generasi yang di atas kalian. Nah, untuk itu adanya kolaborasi, mulai bermain, berteman secara personal dan profesional. Oke, Coach Alfa, sudah selesai waktu saya. Masih ada 5 Jadi menit. poinnya Gus. adalah, Gimana nih? masih ada 5 menit. Oke. Jadi poinnya adalah penting bagi kita untuk saling mengenal, ya, untuk saling mengenal. Tim saya yang mana nih? Saya mapping, ya. Sebagai saya leader di kantor, saya mapping. Tim saya yang mana nih? Oke. Kemudian siapa list generasi baby boomers di atas saya? Bagaimana saya berkomunikasi ke atas, bagaimana saya berkomunikasi ke bawah, itu harus kita pahami. Dan keuntungan bagi saya ini sebuah keuntungan ya. Saya nyolong start adalah saya harus mengetahui karakter dari tim saya. Saya harus mengetahui dari karakter leader saya. Saya harus mengetahui karakter dari calon klien saya. Kenapa? Karena dalam ilmu komunikasi, ketika kita mengetahui karakter lawan bicara kita, maka 50% pembicaraan yang memegang adalah kita. Sisanya tinggal apa? Tinggal isi pembicaraan itu. Karena itu saya suka bilang, dalam ilmu komunikasi, colong start. Colong start apa? Memahami gaya bicara dan karakter lawan bicara. Itu ilmu komunikasi. Dan itu harus semua miliki. Jadi buat saya, seorang leader, baik dari generasi baby boomers atau milenial, terutama milenial ya, kita bahasnya sekarang ya, kalian nggak mungkin berdiri sendiri, kalian pasti membutuhkan generasi lainnya untuk menjadi seorang leader yang hebat. Oke, Coach Alfa, sudah selesai sesi saya, Coach Alfa. Oke, terima kasih Coach Intan Erdita. Luar biasa nih dari pemaparan Coach Intan. Saya menangkap yang paling perlu saya highlight itu yang terakhir tadi. Jadi kita perlu memahami karakter lawan bicara kita supaya apa? Supaya kita bisa ngeblend, menguasai komunikasi dengan beliau supaya timbul rasa enak di apa yang saya tangkap seperti itu ya. Dan itu semua merangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Coach Intan Erdita. Baik, teman-teman semua, tadi ada banyak sekali pertanyaan. Ada satu yang raise hand. Mungkin saya yang raise hand dulu ya, satu aja, tapi yang nanti lainnya akan yang nulis pertanyaan di chat box yang akan saya layani. Oke, mungkin Pak Brion bisa mengutarakan pertanyaannya kepada siapa dan singkat saja. Silakan Pak Brion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam. Perkenalkan, saya Brion K. Sudarman, domisili dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya ini baby boomer. Jadi tentunya menghadapi apa yang tadi Mbak Intan katakan, saya sendiri sedang mencoba untuk membangun teamwork builder, ya kan? Namun saya masih melihat sulit gitu. Jadi apakah ini yang selalu dikatakan yang tua kurang sadar atau yang muda, kira-kira perlu saya membutuhkan elaborasi lagi dari Mbak Intan, kira-kira lebih solutif dan aplikatif lagi untuk hubungan antar generasi ini. Karena saya melihat sepertinya kok ada toxic relationship. Itu aja, terima kasih. Oke, silakan Coach Intan, langsung aja. Baik, Pak Brion. Terima kasih Pak Brion. Luar biasa semangatnya. Gimana Pak di sana Pak? Cerah cuaca Pak? Hujan Mbak. Oh, kurang lebih sama Jakarta ya Pak ya. Lagi sering mendung dan hujan. Yang penting hati kita jangan mendung Pak. Oke, Pak Brion. Terima kasih untuk Pak Brion. Jadi pertama saya salut dengan Pak Brion karena Pak Brion dari baby boomers, namun mau membuat suatu tim di mana mungkin di dalam timnya itu ada generasi milenial gitu ya Pak Brion ya. Memang untuk generasi milenial ini unik Pak. Saya akui saya memang di perbatasan Pak gitu. Saya milenial tapi milenial ujung Pak yang pertama Pak gitu ya Pak. Jadi artinya memang kalau untuk beberapa
di tim saya. Ini saya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh Pak Brion di sana. Kalau saya memang tetap kuncinya komunikasi, Pak. Memang untuk tim-tim yang usianya jauh di bawah saya biasanya menggunakan bahasa yang lebih ringan gitu. Karena generasi-generasi itu tidak suka kalau kita kayak nasihati atau menggurui gitu. Karena mereka kayaknya dengar kata nasihat tuh kayak udah menutup gitu, Pak, gitu. Jadi saya berusaha mengambil dari bahasa-bahasa yang ringan. Kemudian yang perlu Bapak pahami adalah generasi-generasi milenial ini mereka generasi-generasi yang sangat teknologi gitu ya, Pak ya. Jadi mereka terbiasa menuliskan sesuatu itu kan pakai email atau di sosial media kan ada karakter hurufnya ya, sekitar berapa ratus huruf gitu. Jadi mereka tuh terbiasa berpikirnya tuh cepat dan simpel. Karena apa? Karena mereka terbiasa menuliskan sesuatu di sosial media ada batasan karakter hurufnya. Nah, itu ternyata mempengaruhi komunikasi mereka secara langsung. Jadi kalau ingin memberikan instruksi kepada mereka, disarankan kita nggak boleh terlalu banyak. Karena apa? Mereka tuh sulit untuk menangkap perintah yang panjang dan banyak dalam waktu bersamaan. Jadi kitanya juga memang harus belajar untuk berkomunikasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka ini generasi yang suka dirangkul. Dirangkul dalam tanda kutip adalah mereka senang diajak ngobrol, mereka senang diajak untuk sharing tukar pikiran, tapi mereka tidak terlalu menyukai kondisi yang formal gitu. Makanya kadang-kadang saya kalau mengadakan meeting saya bisa santai, namun ada kalanya saya juga tegas gitu agar mereka memahami aturan-aturan yang saya berikan. Mungkin itu Pak Brion yang bisa saya berikan ke Pak Brion. Semoga tim Bapak menjadi tim yang hebat ya Pak. Mungkin. Terima kasih Mbak. Sebelum ke Pak Rinda, Pak Agus mungkin bisa tambahkan, Pak Agus juga. Ya, Pak Agus mungkin mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Brion atas pertanyaannya. Sebagian besar sudah dijawab oleh Coach Intan. Saya hanya menambahkan sedikit saja terkait bahwa memang semakin tahun jumlah milenial sama generasi Z ini akan semakin besar, semakin tahun akan semakin besar. Sehingga ini sering dikatakan siapakah yang harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Mereka yang mayoritas, yang jumlahnya semakin besar ini, ataukah kita yang generasi baby boomer ini. Sering dikatakan, kalau gitu kita yang lebih pas untuk yang menyesuaikan. Sehingga para baby boomer itu diharapkan bisa menyesuaikan dengan karakter-karakter mereka. Kehadiran mereka adalah keberkahan, mereka banyak menguasai teknologi, mereka lebih struggle terhadap goal-goal jangka panjang dan sebagainya. Kemudian sudah disampaikan oleh Coach Intan tadi, komunikasi adalah hal yang penting, di mana komunikasi yang disukai oleh para milenial sekarang adalah gaya komunikasi dengan coaching, dengan melakukan coaching. Jadi mereka tidak suka dengan diperintah langsung ke titik permasalahannya, tapi mereka lebih suka ditanya seperti itu. Ada pengalaman menarik, anak dari seorang teman, itu mereka bilang ke bapaknya, "Pak, aku tidak mau sekolah." Loh, kenapa tidak mau lanjut sekolah? Kenapa? Karena Steve Jobs itu sudah nggak sekolah tapi sukses. Itu orang tuanya tidak membentak dengan kamu harus sekolah, kamu harus begini dan sebagainya, tidak. Tetapi menggunakan teknik yang disukai oleh mereka, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Coba dicek siapa yang berhasil tanpa sekolah, itu berapa persen. Ternyata dia menemukan prosesnya sangat kecil. Apakah kamu memutuskan di proses yang kecil ini? Kemudian anaknya menjawab, kalau begitu aku sekolah ya Pak. Nah, bagaimana keputusanmu seperti itu? Jadi intinya adalah beberapa teknik komunikasi yang disukai oleh era sekarang itu teknik coaching itu. Mungkin itu yang sebagai tambahan Pak, cukup menarik bahwa teknik-teknik coaching terutama yang dikembangkan oleh Jacques ini insya Allah akan banyak membantu terjadinya gap generation ya. Dengan coaching insya Allah
gap generation itu bisa dikurangi. Mungkin seperti itu Pak Priyo. Terima kasih Mas Sekedar Agus. tambahan dari saya Pak Priyo. Oke, good. Terima Terima kasih, Pak kasih Priyo. Pak Agus, Coach Intan, dan Pak Budi atas pertanyaannya. Kita sekarang lihat pertanyaan dari chat box. Ada satu pertanyaan nih yang kayaknya nanti Pak Agus maupun Coach Intan bisa memberikan jawaban. Dari NIPA 082 sekian-sekian, bagaimana menumbuhkan kembali motivasi kerja tim? Karena saat ini saya lihat ada penurunan dari sisi motivasi, sehingga berdampak juga pada hasil kerja. Padahal sudah mencoba untuk dikomunikasikan. Silakan, siapa dulu? Pak Agus. Oke, Pak Pak Agus, Agus. makasih. Oh, baik. Baik. Dalam hal motivasi itu kalau pendekatannya hampir sama dengan hukum Newton ya, bahwa benda bergerak bisa karena ditarik dari depan, bisa karena didorong dari belakang, atau bisa karena di tengah-tengahnya memang lebih licin sehingga bisa menggelincir dengan sendirinya. Di dunia leadership untuk menumbuhkan suatu motivasi sama dengan seperti itu. Ada istilahnya front motivation, rear motivation, dan center motivation. Kalau front motivation itu sering seorang leader memperlihatkan goal-goal, visi-visi, misi-misi penting itu yang harus diraih. Nah, dengan mereka mengetahui visi yang sangat mulia, goal yang sangat bagus, mereka ini akan menumbuhkan suatu motivasi. Itu yang disebut sebagai front motivation. Kemudian yang rear motivation memberikan dorongan-dorongan di belakang. Seorang leader harus bisa memberikan dorongan-dorongan di belakang, memotivasi mereka. Kamu harus tidak boleh lekas mentalnya menjadi ngelupro dan sebagainya. Harus bagaimana mendorong itu semua dari belakang. Teknik mendorong bisa dengan coach, bisa dengan teknik motivasi yang lain, bisa dengan melakukan challenging. Jadi yang bersangkutan dicemplungkan dalam suatu tantangan yang menantang gitu. Kadang-kadang itu merupakan suatu dorongan dari belakang yang sangat baik. Kemudian dorongan yang dari tengah itu adalah masing-masing mereka harus diperkenalkan, didekatkan pada meaning and purpose. Jadi kalau mereka menangkap tentang meaning bekerjanya, apa makna dari bekerjanya, ini akan mendorong mereka untuk memiliki motivasi yang selalu dengan baik. Kalau meaning ini sudah sangat kuat, tanpa ada front motivation dan tanpa ada rear motivation, maka meaning ini akan mendorong dirinya sendiri. Dia akan merupakan inner drive yang terus mendorong dirinya sendiri. Jadi mungkin seperti itu, bahwa perlu adanya motivasi dari depan, dari belakang, dan dari tengah itu sendiri. Terima kasih, Coach Alfa. Oke, Coach Intan mau menambahkan? Ya, baik, dari aku sedikit aja sih. Kadang-kadang memang ada masanya kalau kita memimpin tim itu kan mungkin Pak Agus juga sudah setuju ya, atau mungkin teman-teman leader yang ada di sini, bahwa ada masanya kayak roller coaster ya gitu ya. Ada saatnya semangat gitu, kayaknya terjun bebas gitu, semangatnya turun. Memang kita harus bisa berstrategi sih. Kadang-kadang kalau dalam kondisi turun banget tuh, kalau mengkomunikasikan saja tuh kayaknya kurang powerful gitu ya, Pak Agus ya. Mungkin dirasakan juga oleh semuanya. Kalau saya biasanya kalau lagi kondisi turun banget, saya memperhatikan dulu nih, tim mana yang dirasa saat itu sedang di titik terendah. Biasanya dari situ saya langsung kayak eye level saya langsung ke tim itu. Kemudian saya memberikan strategi-strategi yang berbeda dari biasanya gitu. Namun nggak lupa saya memang tambahkan kayak reward-reward gitu. Memang reward-nya nggak usah besar ya gitu ya, tapi kadang-kadang mereka pada masa lelah. Jadi saya menganggap kalau tim lagi turun tuh mereka juga lelah gitu ya. Kadang-kadang mereka membutuhkan perhatian-perhatian kecil dari kita leadernya gitu. Nggak perlu besar, tapi mereka butuh pengakuan. Nah, manusia itu kan butuh pengakuan ya gitu. Nah, inilah yang kita akomodir area di situ. Kalau aku biasanya seperti itu. Jadi
ketika komunikasi sudah tidak bisa terlalu efektif, karena biasanya sama kayak kita deh, kalau lagi lelah dinasihatin kan males ya gitu, kayak makin denial gitu. Nah, kalau saya biasanya langsung mengubah strategi dan biasanya saya kasih reward-reward kecil gitu ya, atau misalnya sebuah, bukan janji sih, tetapi saya suka bilang, nih kalau kalian mencapai ini, saya akan mencoba kalian mendapatkan hal ini. Jadi mereka juga tahu bahwa saya sebagai leadernya pun ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Namun saya usaha, mereka pun usaha gitu. Jadi memang kadang-kadang mereka butuh untuk kita touch lagi lebih personal. Lebih kayak itu sih kalau dari saya, Pak Agus. Dan juga tadi yang nanya Bu Nita ya. Iya, Bu Nita. Ya, seperti itu. Oke, good. Terima kasih. Masih ada waktu nih. Kita ada pertanyaan lagi nih yang bagus nih dari Pak Ian, dan saya kira ada kemiripan juga dari Bu Musrifah dan Bu Devi. Saya ambil yang dari Pak Ian. Bagaimana seorang leader gen kolonial menghadapi intergeneration gap, baik culture maupun communication dengan generation milenial, Gen Y atau Gen Z? Silakan, mungkin Kesintan dulu. Maaf, Coach Alfa tadi agak putus-putus. Ya, Gimana, Coach sorry. Alfa? Bagaimana seorang leader atau gen kolonial menghadapi intergeneration gap, baik culture maupun communication dengan generation milenial? Gitu, Coach. Oke, generation gap juga ya berarti isunya ya. Yes. Ya itu tadi, kalau kita berbicara generation gap ini kan berarti ada banyak hal gitu, ada banyak hal yang terjadi kenapa akhirnya ada gap gitu. Tapi rentang gap ini harus dipahami bahwa dari mana isunya. Jadi kita harus tahu dulu, harus sharp dulu nih, penyebabnya apa dulu nih. Apakah penyebabnya karena asumsi? Nah, itu yang bahaya asumsi tuh, yang bahaya. Karena asumsi itu kadang-kadang lebih ke arah negatif, namun kita meyakini menjadi sebuah kebenaran, itu juga hati-hati gitu. Jadi kita harus tahu dulu core masalahnya. Kenapa kita harus tahu core masalahnya? Karena dari situ baru kita bisa mencari apa nih problemnya, masalahnya seperti apa, bagaimana jalan keluarnya gitu. Cuman dari yang sudah-sudah, biasanya memang tadi aku bilang, memang harus ada keinginan dari gen yang baby boomers atau kolonial tadi untuk menurunkan levelnya. Menurunkan level itu beda dengan kita merendahkan diri, beda ya gitu ya. Justru kita kan sebagai leader yang baik, kita ini harus tahu bagaimana cara berposisi ketika sedang ngobrol sama mereka yang jauh lebih muda gitu kan. Kemudian bagaimana ketika kita harus berbicara dengan yang lebih tua. Jadi memang harus ada dari diri kitanya yang mau adjust gitu. Nah, namun dari yang milenialnya juga itu harus ada mau menaikkan levelnya. Nah, tapi kan kondisinya kadang-kadang Coach Cinta nih, milenial yang sudah dikasih tahu. Nah, berarti ini balik lagi jawabannya ke Pak Brion yang tadi pertanyaannya tuh. Kitanya yang harus tahu bagaimana cara mendekati dan berkomunikasi dengan mereka. Karena kalau enggak, ini gapnya akan semakin panjang dan semakin jauh. Jadi saran saya, apalagi kalau tadi terkatnya udah culture, berarti kan udah besar banget gitu ya urusannya gitu, udah sampai ke culture, maka yang harus dipahami adalah kita cari dulu pangkal masalahnya apa sehingga terjadi gap. Karena banyak banget nih, bukan hanya komunikasi aja, banyak penyebabnya. Karena dari situ baru kita bisa mengurai bagaimana mencari jalan keluarnya. Tapi garis besarnya secara general, yang gen kolonialnya itu pun mau memahami yang di bawah juga mau memahami yang di atas gitu. Seperti itu, saya mungkin baru bisa jawabnya general ya, karena nggak ngerti kondisinya sebenarnya apa yang terjadi gap generation di sana. Seperti itu, Coach Alfa. Oke, terima kasih Coach Intan. Pak Agus, silakan menambahkan. Baik, Coach Alfa, menambahkan sedikit saja bahwa tentang pentingnya beberapa yang diistilahkan dengan istilah 5R. Di sini ada pertama adalah memberikan respect, mengajak untuk respect. Tadi sudah disinggung Coach Intan bahwa perlu respect kepada orang lain, yang di atas respect kepada yang bawah respect kepada yang di atas, sehingga ketemu di tengah seperti itu. Respect others, ini penting. Kemudian yang kedua adalah mendorong kepada responsible, Masing-masing kalau diperkenalkan kepada tanggung jawab, mereka akan terpanggil untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Jadi siapa-siapa yang sudah kenal dengan responsibelnya, mereka akan tergerak sendiri untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Kemudian yang berikutnya
peran role model ini sangat menjadi sesuatu yang power sampai hari ini. Jadi tetap saja role model dari seorang leader ini akan membentuk culture intergeneration itu menjadi sangat diperlukan peran-peran dari role model. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya reliability, kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu. Ini tetap saja dituntut dari seorang leader. Leader harus cerdas, leader harus solutif, bisa memberikan solusi-solusi yang baik. Leader harus bisa membentuk kekompakan dan sebagainya. Itu adalah memang merupakan bagian dari reliability yang harus dipegang oleh seorang leader. Jadi apapun leader nggak boleh sama sekali nggak punya reliability, tapi harus punya performa atau reliability dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah tetap merupakan power, R yang terakhir yaitu relationship. Jadi relationship kepada mereka, sering hadir kepada mereka, membentuk hubungan kepada mereka, ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Bahkan relationship yang terbentuk dengan baik di internal ini akan mendorong relationship yang baik ke arah eksternal, apakah ke arah customer, apakah ke arah ekosistem dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat poin. Jadi itu dari saya, Coach Alfa. Terima kasih Pak Agus. Ini ada satu yang raise hand. Terima kasih Pak Rinda Primawanto mau menunggu ya. Temannya Pak Agus nih kayaknya nih. Silakan Pak Rinda pertanyaannya. Pak Rinda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Gus Rinda. Pak Agus saya kenal baik lah. Saya ada yang menarik tadi, ada irisan antara presentasi dengan Pak Agus dengan Bu Intan itu ya, yaitu terkait dengan tim profiling nih. Tim profiling. Kebetulan saya ini milenial senior ini, 80-an awal ya. Tos, Pak. Sama ya. Ya alhamdulillah sih saya sudah mulai dapat sense-nya ya, tapi saya merasa kayaknya perlu dipercepat gitu ya untuk bisa langsung tune in dalam tim gitu ya. Karena saya juga ingin satu yang tadi saya ingat dari Bu Intan itu adalah how to communicate gitu ya. Karena terutama communicate to pelanggan ya kalau di saya itu ya. Karena itu penting banget itu. Nah, tapi sulit juga memprofiling pelanggan kita. Nah, terlepas dari itu, saya ingin tahu ya bagaimana caranya untuk memprofiling tim kita ya dengan cepat gitu ya. Sehingga ya menurut saya ini penting karena seperti di BUMN ini kan rotasi mutasinya cepat ya. Nanti di Kalimantan, terus nanti di ini ya. Jadi sehingga ketika kita sudah ada profilingnya atau kita bisa punya metodenya dengan cepat untuk profiling tim kita, sehingga akan bisa langsung tune in dengan cepat juga itu. Kira-kira seperti itu Pak Agus nih. Saya ingin tahu nih gimana caranya memprofiling tim kita gitu ya. Sehingga saya ingin berakselerasi dengan cepat, bisa berlari gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini lebih pas Coach Intan ini yang ahlinya di tim profiling ini. Baik, terima kasih Pak Rinda. Tos yeah. Pak, kita milenial awal-awal banget ya Pak ya, di ujung sekali gitu ya. Yeah. Oke, Pak Rinda, ini pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi saya juga langsung menjawab based on experience kami ya, tim dari Hijrah Coach gitu. Jadi memang kami yang tadi kami sebutkan tadi My Brain tadi atau Hijrah Mind itu memang basicnya adalah ilmu neuroscience dari My Brain UK. Jadi di mana kita bisa melihat dominan otak seseorang berdasarkan ilmu fisiologi dan ilmu psikologis. Jadi ini memang kita mengetahui potensi seseorang ada di mana, energi terbesarnya seperti apa, bagaimana mereka ketika mengambil keputusan, dan bahkan kami bisa mengajarkan tim tersebut gitu untuk dia bisa mengassessment sendiri calon klien atau klien
gitu. Tadi Bapak kan bilang kayak gitu ya. Gimana nih, sementara kan nggak mungkin dong masa setiap nasabah saya suruh tes profiling gitu ya atau isi profiling, nggak usah. Nanti biasanya kami memberikan kepada mereka bagaimana self assessment dulu gitu. Jadi mereka bisa tahu nih lawan bicaranya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua dari kemarin kita punya pengalaman, jadi ada satu tim yang memang minta di assess sama kita, di assessment sama kita menggunakan brain profiling ini. Dan ini bisa kita memapping tim. Jadi nanti kelihatan tuh Pak, kekuatan timnya di mana. Oh, kekuatan timnya ternyata dominan otaknya ini semuanya spesifik dan reasoning misalnya. Kalau gitu, apa yang harus diberikan oleh perusahaan agar dengan kekuatan, jadi kita selalu bilangnya kekuatan Pak. Kita nggak bilang, wah kalau gitu tim saya tim yang ini banget ya, detail ya, lama dong kerjanya. Oh, itu salah. Karena orang-orang dengan dominan otak spesifik dan dominan otak reasoning, ketika dia mendapatkan stimulus yang tepat, maka dia bergeraknya akan cepat. Kadang-kadang menjadi lambat karena kita salah memberikan stimulusnya, Pak. Maka responnya lambat, gitu. Jadi itu biasanya kita memprofiling semua yang ada di tim, kemudian dari hasil itu nanti kita akan interpret one on one, kemudian nanti akan diberikan hasil grup profilingnya seperti apa. Nah, nanti dari grup profiling ini kita akan share ke mereka apa yang mereka harus lakukan agar mereka bisa achieve terhadap target mereka. Nanti dari hasil ini juga kita komunikasikan kepada leadernya atau usernya untuk apa yang harus mereka lakukan agar tim ini bisa maksimal. Dan saya setuju dengan tadi Pak Rinda bilang bahwa cepat perputarannya kan Pak ya. Bisa jadi Bapak baru adaptasi dengan tim di sini tiba-tiba sudah mendapatkan surat perintah kerja untuk pindah tempat gitu kan. Ya artinya dengan kita mengetahui profiling kita, ini membuat kita memahami kekuatan kita ada di mana dan kita punya kemampuan setidaknya kita bisa mengira-ngira lawan bicara saya dominan otaknya apa ya? Berarti saya ngobrolnya apa ya gitu. Contoh misalnya saya dominan otaknya spontaneous. Maka kalau ngobrol sama saya Pak Rinda harus ngobrol tentang ide-ide. Coach Intan, gimana kalau nanti kita bikin kayak gini. Itu saya senang. Tapi kalau Bapak ngomong sama saya gini, Coach Intan, data statistik ya Coach Intan ya. Jadi seperti ini, itu saya langsung ini. Gitu. Itu energi. Jadi ketika kita berbicara lawan bicara, maka kita harus memahami, kita harus mengetahui karakter dari lawan bicara kita. Seperti itu Pak Rinda, monggo kalau misalnya Pak Rinda ingin ngobrol banyak lagi dengan saya mengenai grup profiling dari tim Bapak, dengan senang hati nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Pak Rinda. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama Pak Rinda. Sharing. Oke, masih ada waktu, udah semakin malam semakin panas nih kayaknya ya. Pertanyaan terakhir Iya. pertanyaan terakhir ya, maaf ya untuk yang lain, baik yang di chatbox mungkin belum sempat saya bacakan. Terakhir nih dari Pak Yan Indrayana, silakan Pak Yan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Waalaikumsalam menarik, warahmatullahi wabarakatuh. sangat menarik sekali pembahasannya. Yang saya ketahui tadi melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rinda dan pembahasan oleh Mbak Intan, bahwa profiling itu kalau menurut saya sih, saya bisa membagi menjadi karakter orang itu ada 4 karakter. Bisa dari sanguinis, koleris, ya pragmatis maupun melankolis. Dan itu juga dikaitkan dengan golongan darah. Apakah itu bisa diperkenalkan sebagai guidance? Karena memang setiap karakter itu membuat ciri khas yang masing-masing dan juga kita bagaimana melakukan treatment kepada mereka supaya dia lebih optimal gitu untuk trigger. Apakah bisa dilakukan seperti itu, Mbak Intan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti Pak Agus boleh melengkapi loh Pak Agus ya. Baik, Pak Yan Indrayana. Jadi memang banyak sekali tes-tes seperti itu ya, tes-tes untuk mengetahui karakter diri. Namun perlu dipahami Pak Yan bahwa untuk tes-tes tadi ya, kebetulan saya juga seorang psikolog, jadi kita ada yang saya ketahui di antaranya yang mirip ya adalah DISC, ada MBTI ya kan, kemudian ada Stephen ya kan, ada sidik jari atau segala macam. Saya di sini tidak ingin membandingkan, namun saya ingin memberikan kekuatan dari My Brain ini adalah kami menggabungkan antara tadi Pak, psikologis dan fisiologis gitu. Nah, di mana yang kita lihat itu bukan, jadi profiling ini bukan melihat skill. Jadi beda dengan tes bakat minat. Dan bukan hanya karakter saja Pak, tapi di sini yang kita lihat bagaimana seseorang ketika mengambil keputusan, bagaimana ketika seseorang menjadi leader, bagaimana ketika seseorang menjadi tim dengan dominan otak yang mereka miliki. Poinnya adalah apapun dominan otaknya, maka mereka bisa menjadi yang terbaik dimanapun posisi dia saat ini.
Jadi kalau tadi Bapak tanyakan, apakah ini bisa untuk membuat tim menstimulasi gitu ya, Pak Ian ya, dengan hasil profiling seperti ini sangat bisa. Justru kita sebagai leader atau kita sebagai owner dari sebuah bisnis, ketika kita mengetahui di mana energi terbesar dari tim saya, maka kita dengan mudah kita bisa memberikan tanda kutip ya, pancingan-pancingan yang buat mereka lebih bergairah dan passion gitu. Yang tadi saya bilang, kalau saya tim Bapak, maka Bapak beri saya ide-ide. Gimana Tan, biar tim kita makin hebat. Gimana Tan? Oh, saya akan senang tuh Pak, karena Bapak memberikan pancingan yang tepat gitu. Ibaratnya kalau kita mancing kan umpannya harus pas ya Pak ya gitu ya. Tapi kalau Bapak minta saya misalnya, Mbak Intan, tolong buat ini dong data yang detail ini. Wah Pak, saya butuh energi yang sangat luar biasa tuh Pak gitu. Tapi bukan saya nggak bisa, saya bisa karena itu area potensial blind spot saya. Tapi bukan menjadi kelemahan saya. Saya bisa karena saya mengantisipasi area itu agar saya bisa melakukan. Jadi poinnya, apakah ini bisa untuk menaikkan kinerja dari tim? Sangat bisa. Dan justru ini Pak Ian bisa mengetahui energi terbesar dari tim Bapak. Seperti itu Pak Ian. Terima kasih Coach Intan. Sama-sama Pak Ian. Bagus, ada yang ditambahkan? Baik, menambahkan sedikit bahwa memang ini sangat seperti yang dikatakan oleh Coach Intan bahwa erat kaitannya dengan kinerja. Sebab kalau orang sudah bekerja pada daerah dominannya, itu bisa jadi sampai malam nggak terasa, tanpa disuruh nggak terasa. Jadi perlunya profiling bisa seperti itu. Apalagi sekarang para muda antara mementingkan time dan mementingkan task itu sifatnya lebih mementingkan task. Jadi mereka kalau diberikan pekerjaan itu mereka akan bertanggung jawab kepada task itu, apakah dikerjakan di waktu jam kerja atau di luar jam kerja, mereka akan mengerjakan itu beberapa sifat mereka. Jadi mereka sebetulnya tidak terlalu suka kalau bekerja itu harus pada jam ini sampai jam ini produknya harus terlihat di situ. Tetapi mereka lebih suka sebetulnya model-model flexi time ya, mereka masih diberikan kesempatan untuk bekerja di malam hari dan sebagainya seperti itu. Jadi itu sangat berkaitan dengan kinerja. Kemudian yang mengenai beberapa cara yang cepat, seperti pertanyaan dari Pak Rinda tadi, sebetulnya pertanyaan cepatnya bagaimana? Kalau seperti Coach Intan, itu mungkin dengan melakukan beberapa pertanyaan sudah langsung mengenali, oh profil orang ini adalah seperti ini. Tapi kalau bagi yang masih belajar memang akan ada proses untuk belajar bagaimana melakukan profiling itu. Merupakan bagian dari profiling itu juga sederhananya juga bisa dinilai dari apa kecenderungan orang itu terhadap auditory atau visual atau kinestetik gitu. Kalau auditory, kalau kita misalnya berkomunikasi dengan customer kita gitu, customer yang sifatnya auditory itu kita sodorkan gambar-gambar, ini lupa gambar mobil bagus dan sebagainya, nggak nyambung ke mereka, nggak akan nyambung. Jadi cara kita berkomunikasi dengan customer juga harus memperhatikan auditory, visual, kinestetik. Kalau auditory orangnya berarti dia akan mengutamakan pendengaran. Jadi ini sudah berapa yang memberikan komen-komen baik terhadap mobil ini. Sudah ada 100 follower, ini mereka butuh itu. Kemudian kalau kinestetik ini lebih kepada rasa. Kita mengedepankan ergonomi dari mobil itu, rasa kalau sudah di dalam dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin itu sekedar tambahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, Coach Intan, dan Pak Ian atas pertanyaan tadi. Luar biasa sekali, makin malam makin panas ya, tapi memang kita harus jaga waktu juga. Nah, sebelum kita akhiri, ini ada info bagus nih dari manajemen yang tadi dijelaskan oleh Coach Intan, insya Allah ada di sini nih. Mungkin Coach Abi bisa menjelaskan, Coach Abi silakan. Ya, terima kasih Coach Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya, udah mau jam 9 tapi udah on fire nih, makin malam makin panas nih kelihatannya nih. Crowd-nya keren. Makasih banyak sharing yang menarik ya, Pak Agus dan Coach Intan. Oke, ada apa sih info manajemen yang sekarang ini ada?
info sebagai Associate Business Coach di Hijrah Coach. Jadi seorang professional coach itu tidak hanya memerlukan skill dan kompetensi coachingnya aja, tapi juga memerlukan kemampuan untuk bertumbuh dan mengelola bisnisnya dengan baik dan cepat gitu ya, bisnis coachingnya gitu. Nah, pertama di dunia nih Bapak Ibu ya, Hijrah Coach hadir sebagai platform bisnis coaching dan coaching learning pertama, di mana platform bisnis yang disediakan adalah terintegrasi, mencetak dan menduplikasi para profesional coach yang handal, serta mendampingi bisnis coachingnya untuk melesat menghasilkan revenue dengan cepat. Gitu. Jadi di Hijrah Coach itu, kalau Bapak Ibu mau jadi Associate Business Coach of Hijrah Coach, itu banyak banget benefitnya dan value-nya. Di antaranya adalah langsung dapat 4 sertifikasi nih internasional ya. Ada CBHC, Certified Business Coach of Hijrah Coach, itu yang dari ilmu coachingnya gitu ya, ada 2 modul. Lalu kemudian ada CHMP, yaitu ini adalah mencetak practitioner di Hijrah Mind yang tadi disebutkan oleh Coach Intan ya. Lalu juga ada satu lagi Professional Business Coach of Hijrah Coach, jadi PBHC. Nah, ini ada special offer-nya dari 55 juta jadi 35 juta aja, Bapak Ibu. Ini keren banget, dengan investasi yang semurah ini, Bapak Ibu bisa dapat 4 sertifikasi internasional. Kenapa? Mau sedikit share ya tentang Hijrah Coach ini ya, karena kita percaya bahwa dengan semakin banyak mencetak banyak-banyak professional coach di Hijrah Coach, maka kita dapat mencapai visi kita lebih cepat lagi, yaitu mencetak 1 juta pengusaha sukses di jalan Allah yang menggerakkan perekonomian dunia dan mengembalikan kejayaan Islam, insya Allah. Nah, gimana Bapak Ibu? Siap bertransformasi dan bergabung dalam journey di Hijrah Coach, di mana kita di sini ada berbagai macam latar belakang dan juga berbagai macam generasi ya, nggak cuma milenial aja, Gen Y, Gen Z, atau seperti saya yang generasi zaman now. Ditunggu di Hijrah Coach, ayo kita gabung sama saya, Coach Alfa, Coach Intan, dan coach-coach yang lain. Kita sama-sama memberikan banyak manfaat kepada umat, biiznillah. Itu aja Coach Alfa, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Abi. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya. Silakan. Ada yang bisa bantu? Oke. Di on cam semua deh. On cam semua. Ya. Ayo kita tunggu. 5 detik. 4. 3. Oke, luar 2. 1. Oke, good. Yes. Silakan. Siapa yang bisa bantu? Mungkin Pak Agus nih bisa mengarahkan gaya ya. Pak Agus, gimana Pak Agus gayanya? Monggo, kita bergaya bebas ya, bergaya bebas dengan apa? Salah satu mengepal, salah satu membuka. Tangan kita adalah terbuka dengan beberapa perubahan. Mengepal artinya semangat untuk mendorong tim kita. Openness and struggle. Baik, kita bergaya ini. Oke, silakan dijebret. 1, 2, 3. Oke. Tunggu. Slide berikutnya ada? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, good. Selanjutnya satu lagi gaya nih dari pembicara kita yang satunya ya, Coach Intan. Ayo Coach Intan, gayanya Coach Intan gimana? Keluarkan gayamu Coach. Aduh, saya sih standar aja ya. Gimana deh, kita yang anak-anak zaman sekarang aja gini ya. Oh, ini artinya 2 nih Coach Alfa nih. Bisa sarangyo ya kan, sarangyo gitu yang suka Korea ya, atau ini cuan. Yang mana nih? Oke, yuk. Siapa yang ngitung nih? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, good. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Agus, Coach Intan untuk berbagi malam hari ini. Terima kasih juga tim manajemen Hijrah Coach atas supportnya untuk acara malam hari ini dan para tamu undangan, ya, para leader Gen Y, Gen Z, Gen macam-macam ya, milenial kita. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat, tetap berkontribusi bagi negeri ini. Saya Alfa Nuriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus pamit ya. Assalamualaikum.